di level akar rumput, kesadaran kita punya modal sosial yang besar. Karena negeri ini tabiatnya adalah tabiat yang komunalisme, yang bisa digerakkan, dieratkan, terutama oleh agen-agen sosial. Nah, agen sosial. Begitu. Ya, tapi memang isu tentang lingkungan ini sebenarnya tidak hanya menjadi polemik di negara-negara apa ya, di negara-negara berkembang ya, tapi juga di negara-negara maju bahkan civil society-nya bisa lebih keras terhadap pemerintah ya. Contoh misalkan di Inggris, civil society itu sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Boris Johnson terhadap apa kebijakannya terhadap climate change gitu. Artinya memang perlu juga sih sebenarnya ada penyadaran di level civil society ya. Dan 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 sebagai akademisi politik bagaimana sih cara untuk melakukan penyadaran-penyadaran soal kepentingan kita akan lingkungan ya. Karena Pak Henais juga tahu kan COVID-19 juga diduga kan karena zoonosis ya, karena ada perubahan lingkungan juga penyebabnya ya. Yang tadinya infeksi itu dari binatang ke binatang, ini kemudian berubah jadi binatang ke manusia misalnya. Jadi memang polemik dari persoalan lingkungan ini sangat penting, tapi belum banyak yang memahami bahwa persoalan lingkungan penting, termasuk juga yang kita bahas kenapa di level kabupaten kota ketika pilkada masih minim sekali calon kepala daerah yang membawa isu ini menjadi isu utama dibandingkan dengan isu yang gratis-gratis tadi gitu. Ya, Gimana ini Pak NAS? ya infrastruktur kita dalam segi penalaran hampir tidak menguat kembali karena kan isu-isu di luar hal-hal yang menjadi impact langsung terhadap kebutuhan masyarakat kan itu bisa terhalangi gitu. Tetapi kalau saya lihat hampir seluruh aksi-aksi kolektif itu lahir dari kesadaran. Karena kesadaran itulah yang menimbulkan, yang mendorong pada hal berikutnya, ialah kepedulian. Tetapi kesadaran lalu kepedulian tidak mungkin timbul dari tidak adanya pengetahuan. Kalau begitu, pengetahuan ke pengetahuan harus basisnya. Kemudian kalau pengetahuan tentu pendidikan dan seterusnya. Lalu yang kedua kesadaran harus tumbuh. Lalu yang ketiga adalah kepedulian, ya awareness. Nah dari situlah kemudian ada yang menghimpun secara kolektif yang mengarahkan, yang memandu untuk memperbaiki keadaan. Nah, itulah berbasis pada komunitas. Nah itu sangat mungkin dan sejarah Indonesia selalu mengandalkan pada kelompok kepentingan, ya interest group. Jadi community based awareness rather than political interest based awareness gitu ya. itu yang tidak tampak di kita belakangan ini. Tetapi Indonesia punya modal sosial yang besar. Buktinya apa? Pada waktu abad-abad awal ke-20 sampai kemudian sampai 20 tahun 2008, 2020, 2028. Jadi kesadaran kolektif itu terus dibangun untuk merdeka. Nah itu harus ada penerang-penerang dari sejumlah persen tokoh masyarakat yang juga itu mengkait dengan tokoh pendidikan, tokoh agama, gitu ya, yang terus dibangun gitu ya. Nah, sehingga kemudian kesadaran itu menyerentakkan kesadaran, menyerentakkan kepedulian, dan menyerentakkan gerakan.
Itu yang tidak ada. Padahal kita punya masyarakat Indonesia punya modal sosial yang besar, ialah solidaritas. Kepedulian itu bisa sewaktu-waktu, tapi belakangan ini agak tercederai karena banyak faktor ya, yang jangankan yang mencapai seperti itu, yang mengeratkan solidaritas saja sekarang agak runtuh. Apalagi kemudian perilaku negara kan tidak memberkati gitu ya. Menurut saya malah membentur-benturkan. Jadi memang masih banyak PR, tapi kan memang kita tetap harus optimis kan. Pada Ada satu titik optimis ya. community based awareness itu akan terbentuk. Pertanyaan terakhir Pak Enaes, Ya. Bagaimana sih kalau menurut Pak Enaes cara kita mengakomodasi ya isu lingkungan, climate change ini dalam daily politics, dalam keseharian politik kita gitu. Kemudian bagaimana harapan Pak Enaes ke depan sebagai akademisi soal dua isu yang penting ini, tapi masih belum dapat tempat di daily politics gitu ya. Gimana Pak Enaes? Ada dua level ya, di level politik, elit politik, dan di level akar rumput. Yang pertama dulu di level elit. Kalau elit itu memberi contoh terbaik dalam memanfaatkan jabatan maupun kekuasaannya untuk pro kepada publik dan sebaliknya bukan anti publik, saya rasa itu akan menggugah barang sedikit maupun banyak untuk peduli terhadap lingkungan di luar jargon-jargon yang disampaikan. Dan pada saat bersamaan meneguhkan mengenai penegakan terhadap mereka yang merusak lingkungan. Pembakaran hutan itu pernah jadi perhatian utama, tetapi sekarang tampaknya hilang. Tapi di era Pak Jokowi, di era Bu Menteri KLH, relatif agak lebih kondusif situasi pembakaran hutan ya. Artinya ada step moving forward lah ya. Ya, nah, harapan-harapan seperti ini tuh bagaimana dimunculkan ke depan agar lebih intensif gitu. Apalagi kita sekarang di era pandemi ya. Ya, tapi jangan sampai isu-isu yang formal, isu-isu yang genting soal lingkungan itu terlupakan gitu. Ya, tapi itu sebagian kecil dari yang sebanyak-banyaknya yang melakukan. Yang itu di tataran elit ya. Saya sejak awal misalnya tidak setuju bahwa undang-undang Omnibus Law tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerjaan. Nyatanya kan tidak dapat itu seluruhnya. Itu di level pertama ya, di level elit. Di level akar rumput, kesadaran kita punya modal sosial yang besar. Karena negeri ini tabiatnya adalah tabiat yang komunalisme, yang bisa digerakkan, dieratkan, terutama oleh agen-agen sosial. Nah, agen sosial itu biasanya informal leader, bisa dari kiai, ustadz gitu, tetapi juga bisa tokoh masyarakat biasa. Nah, bagaimana dalam konteks sekarang, di saat kita sedang musim pandemi, kemudian masyarakat kita cenderung punya satu orang satu HP, bahkan kadang-kadang lebih, itu sebenarnya peluang menumbuhkan, memberitakan tentang isu-isu lingkungan. Itu sangat membantu, karena yang penting kesadaran. Di saat bersama juga menokohkan beberapa orang yang menjadi hero di bidang lingkungan. Misalnya organisasi masyarakat sipil, civil society organization, itu mengabarkan itu akan di-retweet gitu ya, misalnya kalau Twitter. Dan itu memberi manfaat besar. Diam-diam itu menumbuhkan kesadaran. Tapi ini jangka panjang banget. Tidak bisa kita petik secara cepat dan sewaktu-waktu. Tetapi yang jelas tidak ada alasan untuk tidak menggaungkan kesadaran-kesadaran lingkungan itu secara pasti
dua hal tadi itu, baik level elit maupun level akar rumput, harus terus digembar-gemborkan untuk memperoleh pemahaman yang umum pro kepada publik. Sebaliknya juga mencegah dari kemungkinan tindakan anti publik di kalangan pemerintah, dan selalu menggonggong gitu ya, watchdog-nya itu di kalangan sektor masyarakat sipil untuk membakar semangat pro kepada lingkungan. Dan akhirnya adalah kesadaran masing-masing pribadi. Mulailah dengan menjaga lingkungan, banyak menanam pohon di sekitar lahan-lahan yang kosong, dan memberdayakan hutan kota maupun membuat hutan kota. Kita dorong kepada pemerintah terdekat yang kita pilih supaya terus memperluas kuantitas dan kualitas lingkungan hutan kota gitu. Sampai juga kita harus secara pribadi, individual, itu memanfaatkan pekarangan kita untuk hal-hal yang menghijaukan lingkungan. Saya rasa itu. Artinya ada peluang besar sebenarnya memberdayakan masyarakat sipil dengan memunculkan tadi ya role model lingkungan. Betul. Terutama di kalangan anak muda dan generasi muda ini untuk masa depan Indonesia yang lebih berseri lingkungannya, kira-kira gitu ya, Pak NHS. Tapi masyarakat kita itu sengkuyung ya, istilahnya adalah gotong royong. Betul-betul para pejuang kita itu sudah menunjukkan, dan memang itu Indonesia kalau ada donasi gitu, filantropi dalam bentuk-bentuk kecil, itu orang tergugah gitu. Nah, hanya tinggal lembaganya terpercaya, orang yang mengelola kredibel gitu, itu pasti akan disumbang. Sudah terlalu banyak contoh yang menunjukkan soal itu. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Pak NHS. Sama-sama. Podcast perdana kita sudah kita ikuti tadi ya, banyak sekali diskusi, banyak sekali hal baru yang ditawarkan oleh Pak NHS. Tapi yang jelas kita tetap optimis bahwa masa depan Indonesia lebih berseri, dan masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan itu akan terbentuk dengan lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak NHS atas waktunya. Sampai jumpa lagi di acara podcast kami selanjutnya. Terima kasih pemirsa. Dengan ini podcast hari ini saya tutup. Kita akan kembali lagi dalam podcast Amko TV selanjutnya. Selamat sore. Sore.